Ya, laboratorium narkoba terbesar hingga jaringan gembong narkoba Freddy Pratama berhasil diungkap di Tipit Narkoba Bareskrim Polri di Badung, Bali. Dan seperti apa jaringan narkoba dapat berkembang di Bali? Berikut wawancara rekan Abraham Silaban bersama Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Pak Kabareskrim, bisa dijelaskan apakah Anda pernah menyangka bahwa ada turis asing, 2 orang warga negara Ukraina, 1 orang warga negara Rusia yang memodifikasi lantai bawah tempat kita duduk saat ini menjadi tempat untuk pabrik narkoba? Mungkin bukan hanya kita yang di sini, mungkin masyarakat yang ada di luar pun tidak akan menyangka bahwa tempat ini adalah pabrik pembuatan narkoba. Termasuk juga di bawah, di dalamnya ada tanaman hidroponik ganja. Karena kalau kita lihat bentuknya dari luar sama semua. Betul. Tetapi di sisi lain mereka melakukan upaya langkah-langkah untuk melakukan modifikasi terhadap vilanya ini. Nah, artinya ini kan di tengah wilayah yang padat penduduk. Betul. Itu pun bisa menjadi sasarannya. Kita nggak pernah menyangka seperti ini. Tapi inilah satu keberhasilan dari kita semua untuk bisa mengungkap ini. Bisa dibayangkan kalau ini tidak kita ungkap, bagaimana kalau ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Ya. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana mereka bisa begitu luasa, sedikitnya 2 tahun lebih untuk kemudian mengembangbiakan ataupun bercocok tanam dan mengolah barang-barang terlarang itu. Ini kalau saya lihat pentingnya pengawasan dari kita semua. Pengawasan terhadap orang asing. Orang asing datang ke sini kan salah satunya Bali menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Betul. Semua mata tertuju Bali, semua penduduk akan pengen datang ke Bali untuk berwisata. Tetapi tentu tidak boleh juga ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, apalagi membuat pabrik dan menanam ganja di wilayah Bali ini. Nggak boleh juga. Okay. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari kita semua. Pengawasan tidak bisa diserahkan hanya satu pihak saja. Oh, ada imigrasi, nggak perlu. Kita semua harus ikut serta dalam mengawasi semua orang yang ada di Bali ini, semua orang yang berwisata ke Bali dan juga melakukan aktivitas di Bali dan seluruh Indonesia. Okay. Jangan sampai mereka melakukan tindakan atau langkah-langkah yang melanggar hukum. Mungkin ini juga menjadi perhatian kita semua untuk bisa mengawasi pergerakan turis. Dan juga begini, kalau kita beberapa negara itu barang bawaan kita, produk-produk pertanian kita ini kan juga dicek. Betul. Ada menggunakan, saya lihat ada beberapa negara menggunakan anjing kecil-kecil itu. Nah, mungkin di sini juga sudah saatnya dilakukan hal yang seperti itu. Oke. Ya? Terakhir Pak Kabareskrim, bagaimana keterkaitan kasus ini dengan pengembangan kasus Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang hingga pada saat ini masih terus dicari keberadaannya? Ini berangkat dari yang punya kaitan dengan Freddy Pratama sebenarnya sih LM yang buronan kita yang kabur dari Sunter dulu, bukan kabur, pada saat kita gerbek Sunter dia lari ke Bali, itu yang punya kaitan dengan Freddy Pratama. Dia adalah kaki tangannya Freddy Pratama. Nah, jadi kalau kita lihat ya jaringan di sini masih ada hubungan dengan Freddy Pratama. Kita sedang berusaha untuk sama-sama dengan Direktorat Narkoba, dengan teman-teman kita kerjasama juga dengan pemerintah Thailand untuk bisa memulangkan Freddy Pratama.